akan memaparkan materi mengenai timbul dan hapusnya hutang pajak. Selamat menyaksikan. Pengertian hutang pajak. Jadi teman-teman, pengertian hutang pajak secara umum adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh masyarakat, terkhususnya wajib pajak, diakibatkan adanya keadaan, peristiwa, ataupun perbuatan yang harus dilunasi dengan mekanisme yang sudah berlaku dan waktu yang sudah ditentukan. Menurut Rohmat Sumitro, utang pajak adalah utang yang timbul dikarenakan undang-undang. Bisa dikatakan juga menurut hukum perdata, utang pajak timbul dikarenakan terjadinya satu perikatan satu sama lain antara debitur warga negara dengan kreditur sebagai negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa utang pajak merupakan kesepakatan antara warga negara dan negara untuk melunasi pajak dan telah ditetapkan dalam perjanjian dalam bentuk undang-undang. Dasar hukum hutang pajak. Dasar hutang pajak. Aturan-aturan yang mengatur tentang aturan hutang pajak yaitu yang pertama ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau Undang-Undang KUH. Yang kedua ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang tata cara pembebasan hutang pajak dan pengembalian perpajakan. Yang ketiga diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43 PMK 03/2014 tentang tata cara penyampaian surat paksa, surat tagihan, dan surat paksa pembayaran. Yang keempat diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Contoh kasus hutang pajak. Contoh hukum hutang pajak adalah seorang wajib hukum pajak yang memiliki hutang sebesar 4,7 miliar yang dirapori oleh Direktorat Jenderal Pajak ke lembaga pemasyarakatan. Nah, beliau ini sudah pernah masuk ke LP selama 11 bulan. Dan LIDA menyatakan RI ini belum siap melunasi hutangnya. Penyebab timbulnya hutang pajak. Pajak timbul akibat regulasi hukum yang mewajibkan wajib pajak membayar kepada pemerintah. Kebijakan pemerintah. Pemerintah menggunakan pajak untuk menandai kebijakan publik seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Undang-undang pajak, jenis, tarif, dan aturan pajak diatur dalam undang-undang. Wajib pajak, individu atau intens yang memenuhi kriteria pajak wajib membayar sesuai hukum. Sumber pendapatan. Pajak diperoleh dari berbagai sumber seperti penghasilan, penjualan, properti. Dalam ajaran material, hutang pajak yang timbul karena diberlakukannya undang-undang perpajakan dan karena ada sebab yang mengakibatkan seseorang atau pihak tertentu dikenakan pajak. Dalam ajaran ini, seseorang akan secara aktif menentukan dirinya dikenakan pajak atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sifat hutang pajak. 1. Dapat dipaksakan, artinya dipaksakan berdasarkan yang sesuai dengan undang-undang. Dan jika tidak membayar saat jatuh tempo, maka akan ada surat paksa dan pelelangan barang oleh negara. 2. Dapat menunjukkan hutang tersebut kepada orang lain. Maksudnya di sini orang lain dapat membayar hutang
pajak yang seharusnya dibayar oleh wajib pajak asalkan orang lain dan wajib pajak ada hubungannya berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang penagihan hutang. Yang dimaksud orang lain tersebut adalah yang pertama, badan dalam pembubaran oleh pihak orang lain. Yang kedua, harta warisan yang belum dibagi oleh ahli waris atau pelaksana waris. Yang ketiga, orang yang belum dewasa atau orang yang masih di dalam penanggungan wali. Yang ketiga, dapat ditagih seketika. Kasus-kasus alasan penagihan seketika yaitu penangguh pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau dengan niat itu. Dan yang kedua, perusahaan dibubarkan oleh pemerintah. 4. Mempunyai hak mendahulu terhadap hutang orang lain. Maksudnya di sini negara memiliki hak untuk mentagih hutangnya terlebih dahulu dibanding hutang-hutang yang lain. Dalam hal ini ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pengertian hutang pajak di sini yaitu hutang pajak denda dan meliputi pokok pajak, bunga dan denda. 5. Dapat dilakukan pencegahan atau penyanderaan terhadap penanggung pajak. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan tindakan pencegahan dan penyanderaan adalah yang pertama yaitu pajak paling sedikit 100.000. 2. Itikat baik diragukan dan pelunasan hutang pajak. 3. Surat keputusan pencegahan diterbitkan oleh Menteri Keuangan atas permintaan pejabat atau atasan pejabat. Hapusnya hutang pajak. 1. Pembayaran. Hutang pajak dapat dihapus atau hilang itu dengan cara dibayar. Sama seperti hutang-hutang pada umumnya, hutang pajak atau utang pajak akan hilang itu dengan cara dibayar sesuai nominalnya. Sama seperti hutang-hutang pada umumnya, jika dibayar dengan nominal yang pas, maka utang tersebut akan hilang. 2. Kompensasi. Kompensasi merujuk pada penggunaan kredit pajak, pengurangan, atau pembayaran lainnya untuk mengurangi jumlah yang seharusnya dibayar oleh individu atau entitas kepada otoritas pajak. 3. Daluarsa. Artinya, telah melewati jangka waktu tertentu atau jangka waktu dalam melakukan penagihan. Daluarsa memiliki arti lain bahwa hutang pajak itu akan hilang jika jangka waktu penagihannya telah berlalu. Keempat, dalam hutang pajak, pembebasan ini merujuk kepada penghapusan total atau sebagian dari hak kewajiban pajak. Pembebasan ini dapat diberikan oleh otoritas pajak berdasarkan kesepakatan, ketentuan, atau kebijakan tertentu untuk memungkinkan pengurangan atau penghapusan hutang pajak. 5. Penghapusan. Konsep penghapusan ini hampir sama seperti pembebasan, yaitu hutang pajak akan berakhir apabila ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat si wajib pajak ini kehilangan hutang pajaknya, seperti keadaan ekonomi si wajib pajak yang berubah, atau si wajib pajak yang meninggal dunia, dan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya sehingga menangguhkan hutang pajak atau sanksi administratif. Tapi di sini perlu digarisbawahi bahwa pokok pajaknya masih harus tetap dibayar. Yang ditangguhkan hanyalah hutang pajak atau sanksi administratifnya saja. Membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi juga merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Marilah kita bersama-sama menjadi warga negara yang taat pajak dan membayar pajak tepat waktu. Dengan membayar pajak tepat waktu, kita juga dapat menghindari denda dan sanksi lainnya. Ingatlah bahwa membayar pajak tepat waktu adalah bentuk partisipasi aktif kita dalam pembangunan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan membayar pajak tepat waktu, Anda akan memperoleh keuntungan. Yang pertama, terhindar dari denda pajak yang tinggi. Kedua, fasilitas kesehatan meningkat. Pajak yang Anda bayarkan juga mempengaruhi pelayanan fasilitas kesehatan. Ketiga, fasilitas umum dan transportasi berkembang. Pendapatan dari pajak digunakan pemerintah untuk
untuk membangun fasilitas-fasilitas umum dan transportasi yang mempermudah kehidupan masyarakat. Terlebih pada zaman sekarang, mobilitas masyarakat cukup tinggi. Yang ketiga, keamanan dan ketertiban. Pajak yang dibayarkan juga dialokasikan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban negara. Negara yang damai dan tertib akan menghasilkan siklus ekonomi yang baik. Keuntungan membayar pajak tepat waktu memang tidak dapat dirasakan dalam waktu sebentar. Namun, sebagai warga negara yang baik, Anda tentu bangga ikut andil dalam pembangunan negara lewat membayar pajak. Karena kepedulian Anda membayar pajak dapat membawa dampak besar bagi kemakmuran masyarakat Indonesia ke depannya.